Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib puasa dan juga rukun puasa. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita awali pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua, minggu lalu kita sudah membahas tentang syarat sahnya puasa. Sekarang kita akan membahas syarat wajib puasa. Pak, apa sih beda antara syarat sah puasa dengan syarat wajib puasa? Nah, yang membedakan antara syarat sah puasa dengan syarat wajib puasa, syarat sah puasa adalah hal-hal yang harus dipenuhi supaya ibadah puasa kita sah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syarat wajib adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga ia terkena kewajiban berpuasa. Yuk, langsung aja kalian lihat bukunya tentang syarat wajib puasa. Sudah? Oke, syarat wajib puasa. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, syarat wajib puasa adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga orang tersebut kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah baligh atau dewasa. Yang ketiga, syarat daripada wajib puasa adalah berakal sehat atau tidak gila. Yang keempat, syarat wajib puasa adalah suci dari haid dan nifas. Yang kelima, syarat wajib puasa adalah dia harus seorang yang kuat dan mampu melaksanakan ibadah puasa. Yang ketujuh, seseorang wajib melaksanakan puasa bagi mereka yang mukim atau sedang tidak dalam keadaan berpergian. Nah, anak-anakku semua, yang pertama, beragama Islam. Seseorang harus memenuhi syarat beragama Islam. Jelas dong, yang namanya ibadah di dalam agama Islam, maka orang yang beragama Islam diwajibkan melaksanakan ibadah tersebut. Yang kedua, berakal sehat. Artinya dia tidak gila. Kenapa? Karena orang gila tidak mempunyai kewajiban beribadah apapun karena dia tidak punya akal atau gila. Yang ketiga, harus baligh atau dewasa. Orang yang sudah baligh atau dewasa, maka ia terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Baligh atau dewasa bagi laki-laki ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah. Biasanya hal ini terjadi pada laki-laki ketika mereka berusia 12 tahun atau mungkin bisa kurang. Nah, bagi wanita, tanda dewasanya adalah ketika mereka mengalami haid atau keluarnya darah. Nah, haid bagi wanita biasanya saat mereka berusia 9 tahun. Jadi ketika mereka sudah berusia 12 tahun atau 9 tahun tetapi belum mengalami haid atau ihtilam, maka mereka tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya, syarat berikutnya yaitu suci dari haid atau nifas. Bagi wanita yang sedang haid atau nifas, mereka tidak terkena kewajiban berpuasa, tetapi mereka harus menggantinya di luar daripada bulan suci Ramadan sebanyak puasa yang mereka tinggalkan. Syarat wajib selanjutnya adalah dia mampu atau kuat. Bagi orang yang tidak mampu atau tidak kuat melaksanakan ibadah puasa,
maka mereka tidak terkena kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Hal ini berlaku kepada mereka yang mungkin yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit, kalau seandainya dia berpuasa sehingga membuat sakitnya semakin bertambah parah, maka dia boleh meninggalkan puasa tersebut, tetapi dia tetap harus mengganti puasanya. Yang kedua, orang yang sudah tua renta atau sudah lanjut usia yang tidak kuat lagi untuk menahan lapar dan haus, maka ia juga boleh tidak berpuasa dan harus mengganti puasanya di waktu selain Ramadan. Selanjutnya, syarat yang terakhir adalah orang yang mukim, artinya sedang tidak dalam perjalanan jauh. Pak, emang ada orang yang sedang perjalanan jauh? Ada. Contoh, orang yang ingin pulang kampung, dia harus berjalan perjalanan yang sangat jauh, sehingga ketika di perjalanan mungkin dia haus atau lain sebagainya, maka dia juga boleh membatalkan puasanya, tapi dengan syarat dia benar-benar perjalanannya bukan untuk maksiat kepada Allah. Namun nanti di luar bulan Ramadan dia harus mengganti puasa yang ditinggalkannya. Jadi itu tadi syarat orang yang terkena kewajiban puasa. 1. Beragama Islam. 2. Berakal sehat. 3. Balik atau dewasa. 4. Tidak sedang haid atau nifas. 5. Dia harus sedang mukim dan tidak berpergian jauh. Dan yang ke-6, dia kuat melaksanakan ibadah puasa. Misalkan kalian kelas 3, misalkan Azami orang Islam, dia berakal sehat. Buktinya Azami sekolah, kan Azami berarti berakal sehat dong. Azami juga tidak haid dan nifas. Azami juga tidak sedang pulang kampung. Azami juga kuat melaksanakan puasa. Tapi 1, Azami belum balik atau dewasa, maka Azami tidak terkena kewajiban berpuasa. Tetapi jangan sampai alasan ini dijadikan alasan untuk kalian tidak berpuasa. Pak, kita kan masih anak-anak, boleh dong nggak puasa? Nah, tetap walaupun kalian masih anak-anak, kalian tetap harus menjalankan ibadah puasa. Sebagai apa? Sebagai latihan untuk kalian ketika nanti sudah terkena kewajiban berpuasa, karena sudah memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang diwajibkan untuk puasa. Jadi kalau ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka orang itu tidak diwajibkan puasa. Contoh, dia beragama Islam, dia balik, dia kuat dan mampu, dia tidak sedang haid atau nifas, dia berakal sehat, tapi dia sedang dalam perjalanan jauh, maka boleh dia untuk tidak berpuasa, tapi harus menggantinya. Paham ya? Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang rukun puasa. Rukun puasa adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang muslim supaya ibadah puasanya itu sah atau diterima. Hampir sama seperti dengan syarat sah puasa. Rukun puasa ada 2. Niat di malam hari untuk berpuasa esok harinya, dan yang kedua, menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita sering tuh, biasanya kalau habis taraweh, kita akan niat bareng-bareng bersama imam. Biasanya imam akan memimpin wa ala niyatil qabul. Kemudian kita baca niatnya bareng-bareng. Apa niat puasa? Kalian pasti udah hafal dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Aku bersengaja niat puasa Ramadan esok hari di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat. Niat itu harus dilakukan sebelum azan subuh berkumandang. Artinya kalau sudah azan subuh baru niat, maka puasanya dianggap tidak sah.
atau dia harus menggantinya di lain hari di luar bulan Ramadan. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai waktu maghrib. Apa aja sih yang membatalkan puasa? Seperti makan minum yang disengaja, muntah yang disengaja, atau keluarnya darah haid dari wanita yang dewasa, atau kemudian gila. Itu juga termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi selama hal-hal yang membatalkan puasa itu kita jaga, dan di malam harinya kita sudah berniat puasa, maka kita sudah memenuhi rukun-rukun puasa. Rukun puasa tadi dua, niat di malam hari dan menjaga diri atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai waktu maghrib. Jika salah satunya ada yang kalian tidak kerjakan, maka puasa kalian dianggap tidak sah dan harus diganti di lain hari. Paham? Oke, itu aja tugas atau latihan pada hari ini. Seperti biasa ada 5. Soal yang pertama, sebutkan syarat-syarat wajib puasa. Sudah? Yang kedua, sebutkan rukun-rukun puasa. Sudah? Soal yang ketiga, apa tanda balik bagi seorang laki-laki dan apa tanda balik bagi seorang perempuan? Sudah? Soal yang keempat, jika ada seorang dia beragama Islam, dia tidak gila, dia juga berakal, dia juga sudah balik atau dewasa, dia kuat untuk menjalankan ibadah puasa, dia juga sedang tidak dalam keadaan berpergian, tetapi dia sedang dalam keadaan haid bagi wanita. Apakah orang tersebut wajib melaksanakan puasa? Sebutkan alasannya. Ya, jadi ada orang beragama Islam, berakal sehat, sudah dewasa, kemudian dia kuat dan mampu, dia sudah juga dalam keadaan mukim, tapi dia sedang haid. Apakah dia wajib puasa? Sebutkan alasannya. Soal yang kelima, tuliskan niat puasa. Oke, itu 5 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Oke, ingat selalu pesan Bapak, jaga kesehatan, stay safe, and keep healthy. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.